Do you wanna know? Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada negaranya. Fungsi sistem ekonomi secara umum yaitu sebagai penyedia dorongan untuk memproduksi, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, sebagai mengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Salah satu sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis adalah suatu sistem organisasi ekonomi yang ditandai oleh hak milik individu atas berbagai alat produksi dan distribusi yang berguna untuk mendapatkan keuntungan dalam kondisi bisnis yang sangat kompetitif. Contohnya yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu keadaan di mana sebuah perusahaan mendominasi dan memegang kendali penuh atas produk tertentu. Alhasil, untuk yang diraup menjadi sangat maksimal. Perusahaan yang melakukan monopoli pun secara tidak langsung akan menjadi penentu harga atau price maker dari produk tersebut. Jika harga terlalu mahal, masyarakat akan memiliki kebiasaan untuk menunda pembelian. Oleh karena itu, perusahaan yang memonopoli pasar pun tidak bisa dan tidak boleh seenaknya menaikkan harga. Ciri pasar monopoli yang pertama, adanya satu produsen atau perusahaan yang bisa menarik daya beli banyak orang. Ini terjadi karena mau tidak mau orang harus membeli produk tersebut karena untuk memenuhi hajat hidup yang ada meskipun harganya mungkin merugikan. Ciri lain dari jenis pasar ini antara lain perusahaan baru pasti akan menemukan hambatan jika harus membuat produk atau layanan yang serupa. Dalam video ini dijelaskan bahwa di pasar Kecamatan Kelampis banyak sekali penjual-penjual, akan tetapi ada satu penjual yang memiliki kekuasaan atas penjualan daging, di mana yang menjual daging tersebut hanya dikelola oleh satu orang saja. Tidak ada orang lain yang menjual hal tersebut. Dapat dilihat hal tersebut merupakan contoh dari pasar monopoli di mana harga dapat dikendalikan oleh satu perusahaan tersebut. Ketika bulan Ramadan dan hari raya tiba, penjualan dan produksi daging meningkat. Dan harga pun juga meningkat pesat. Jika pada hari-hari biasanya untuk produksi daging seperti biasa dan stabil, pemilik perusahaan tersebut memperkerjakan orang untuk menjual daging tersebut agar dapat mengendalikan jika terdapat banyak konsumen yang membeli dan tidak menumpuk pada satu orang saja. Banyak kalangan yang menilai bahwa praktik monopoli adalah praktik yang menyengsarakan masyarakat. Di sisi lain, karena sifatnya yang totaliter, menyebabkan perusahaan di pasar monopoli bisa menentukan harga sebebas yang mereka inginkan dan meraup untung yang sebesar-besarnya. Bisa dibilang monopoli pasar lebih banyak memberikan kekurangan, juga kemungkinan munculnya kecurangan yang membuat masyarakat terancam rugi besar. Banyaknya ketidakadilan kepada masyarakat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
membuat praktek monopoli dilarang di Indonesia. Perusahaan yang melakukan monopoli akan berhadapan dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Selain negara, tidak ada satupun perusahaan yang diperbolehkan untuk melakukan hal ini. KPPU menjalankan tugasnya karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Aturan tersebut mengatur tentang terwujudnya ekonomi nasional yang efisien dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan praktik monopoli sangat bertentangan dengan undang-undang tersebut, seperti Komisi Perwakilan Pemerintah lainnya. KPPU memiliki hak dalam melakukan penindakan dan pencegahan, terutama kepada perusahaan yang mulai menunjukkan akan melakukan monopoli pasar.